Morris to another. Both of them come away smiling. Is that hysterical? They are identical. Same beard and everything. And appropriately enough, the first block of the game by either team are LindseyCards.com. Bagi kalian penggemar NBA atau Liga Bola Basket di Amerika Serikat, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan dua orang atlet bola basket ini, Marcus Morris dan Markieff Morris. Marcus dan Markieff merupakan pemain bola basket yang juga merupakan kakak beradik kembar identik. Mereka berdua lahir pada 2 September 1989 yang kini berusia 31 tahun dan memulai karir di NBA pada tahun 2011. Marcus memulai karir profesionalnya di klub bola basket Houston Rockets dan Markieff di Phoenix Suns. Markieff yang 7 menit lebih tua dari saudara kembarnya saat ini berkarir di Los Angeles Lakers, sedangkan Marcus berada di klub Los Angeles Clippers. Seiring berjalannya waktu dari tahun 2011, karir mereka berdua sama-sama melejit. Namun dapat dinyatakan bahwa teknik bermain Marcus lebih baik daripada Markieff. Marcus juga memiliki lebih banyak penghargaan dibanding Markieff. Tetapi kini, mereka berdua memiliki teknik permainan yang kurang lebih sama dan menempati posisi yang sama, yaitu power forward, di klub mereka masing-masing. Pada tahun 2017, ada sebuah skandal yang menyangkut Marcus dan Markieff yang sampai saat ini tidak diketahui kepastiannya. Pada saat itu, Marcus membela klub Detroit Pistons dan Markieff di klub Washington Wizards. Pada Eastern Conference tahun itu, Marcus bersama klubnya Detroit Pistons gagal melaju ke babak playoff, sedangkan Markieff dan Washington Wizards berhasil masuk ke babak playoff. Pada tanggal 1 Mei 2017, Washington Wizards bertanding melawan Boston Celtics di semifinal Eastern Conference Playoff game yang pertama. Pada pertandingan itu, Markieff mengalami cedera serius di ankle-nya setelah bermain hanya 11 menit. Jika dilihat betapa parahnya cedera tersebut dari tayangan ulang, dan melihat Markieff kesakitan dan tidak mampu melanjutkan pertandingan, diprediksi bahwa ia tidak dapat bermain selama 2 atau 3 minggu ke depan. Namun, pada game kedua pertandingan itu, hanya selang waktu 2 hari, Markieff mampu bermain hampir di seluruh babak selama 27 menit tanpa terlihat adanya bekas cedera yang dideritanya. Dan anehnya lagi, Markieff memainkan game terbaik dalam karirnya di pertandingan itu, mencetak 16 poin, 6 rebound, dan memberikan assist yang cantik dan gemilang. Bagi para fans, Markieff mungkin pulih dari cederanya dengan cepat, tidak seperti yang orang-orang duga. Namun, beredarlah rumor bahwa Marcus lah yang bermain di pertandingan itu. Apakah benar? Beberapa hari setelah pertandingan itu, penggemar NBA mulai mencari petunjuk apakah benar Marcus Morris menggantikan Markieff Morris pada game tersebut. Sebelumnya, Marcus sudah menyatakan membantah bahwa ia bermain di game itu. Namun mereka mengaku mereka pernah melakukannya di Amateur Athletic Union Basketball atau Liga Bola Basket Junior. Pada tahun 2013, ketika mereka berdua sama-sama berkarir di Phoenix Suns, Markieff dikenakan sanksi dilarang bermain 1 game. Seorang reporter kemudian bertanya kepada Markieff sebagai bahan candaan, apakah mungkin ia bermain menggunakan jersey Marcus. Markieff menjelaskan bahwa hal itu pernah terjadi pada saat di Liga Junior. Markieff pada saat itu duduk di bangku cadangan. Marcus mengalami cedera di kakinya, namun dirinya tidak bisa bermain karena sanksi tersebut. Marcus berjalan pincang mendekati bangku cadangan, kemudian bertukar baju dengan Markieff, yang kemudian Markieff berpura-pura pincang memasuki lapangan dan bermain seakan-akan Marcus pulih dari cederanya dan melanjutkan pertandingannya. Kisah yang diceritakan Markieff mendukung teori di mana mungkin saja Marcus menggantikannya di game semifinal playoff tersebut.
Namun apakah mungkin mereka benar-benar melakukannya di kelas NBA? Jika melihat kemiripan Marcus dan Markieff, bisa dibilang mereka tidak bisa dibedakan. Mereka mempunyai warna kulit yang sama, struktur wajah yang sama, bentuk tubuh yang sama, dan bahkan mereka mempunyai tato yang sama. Namun, menurut beberapa pengamat, ada beberapa hal yang membedakan mereka berdua. Yang pertama, Markieff sedikit lebih tinggi dibanding Marcus. Markieff memiliki tinggi 208 cm, sedangkan Marcus 205 cm. Tetapi hal ini tidak dapat menjelaskan Marcus menggantikan Markieff di game tersebut, karena mereka tidak berdampingan dan tidak berada di satu tempat yang sama. Marcus mengaku tidak menghadiri pertandingan itu, meski sebelumnya ia sempat hadir beberapa kali untuk menyaksikan kembarannya. Salah satu pengguna Twitter menjelaskan bahwa rambut Markieff lebih tebal dibandingkan Marcus, dan wajah Marcus lebih bundar dibandingkan Markieff. Tetapi hal ini kemudian dibantah oleh pengguna Twitter lain, karena keduanya terlihat sama saja. Hal lain yang perlu diketahui bahwa sebenarnya tato mereka tidak 100% sama. Setidaknya ada 2 gambar tato yang hanya ada pada salah satu individual. Marcus memiliki tato bertuliskan "Can I Live" di tengah dadanya, sedangkan Markieff tidak mempunyainya. Kemudian, di bagian leher mereka terdapat tato bertuliskan FOA. Tato FOA milik Marcus terlihat lebih kompak dan lebih berdempetan hurufnya dibanding milik Markieff. Lalu, jika diperhatikan, huruf E pada leher Markieff, ujung garisnya mengekor ke bawah, sedangkan milik Marcus tidak. Sementara itu, kita juga bisa membedakan mereka berdua melalui gaya permainan mereka. Gaya permainan Markieff lebih ke dalam, 33,2% tembakannya berada di jarak 5 kaki, dan ia memperoleh 6,5 rebound per game. Sementara Marcus memiliki 12,8% tembakan di jarak 5 kaki dan hanya memperoleh 4,6 rebound per game. Marcus dinilai lebih mahir dalam melakukan tembakan, lebih cepat dan lebih lincah dibandingkan Markieff. Namun, keduanya tetap memiliki statistik yang hampir sama. Mereka berdua memperoleh 14 poin per game pada tahun 2017. Marcus dan Markieff sama-sama melakukan tembakan 3 poin sebanyak 33% musim itu. Jadi, tetap sulit dibedakan. Menurut analisa dari berbagai sumber dan analisa dari kami, yang bermain game playoff pada Selasa malam itu adalah Markieff, bukan Marcus. Gaya permainan yang ia lakukan lebih condong mirip Markieff daripada Marcus. Ia mengantongi 6 rebound pada malam itu. Markieff melakukannya 16 kali dalam karirnya sampai pada saat itu, sedangkan Marcus hanya 6 kali. Dan jika dilihat dari video ini, Markieff sedang beradu mulut dengan Al Horford. Jika kalian perhatikan, tato pada bagian lehernya yang sempat kita bahas sebelumnya, struktur hurufnya tidak berdempetan dan ujung garis di huruf E mengekor ke bawah, tidak seperti yang dimiliki Marcus. Sampai saat ini, rumor Marcus Morris menggantikan Markieff Morris pada game playoff tersebut masih beredar di media sosial. Di sisi lain, tidak ada dugaan kecurangan dari pihak NBA mengenai rumor tersebut. Pertandingan malam itu dimenangkan oleh Boston Celtics melalui babak overtime dengan skor 129-119, di mana Isaiah Thomas mencetak 53 poin di pertandingan tersebut. Apabila pertandingan malam itu dimenangkan oleh Washington Wizards, mungkin rumor ini akan diselidiki lebih serius. Misteri ini menjadi salah satu konspirasi yang paling menarik untuk dibahas pada dunia olahraga. Mungkin tidak ada kasus misteri atlet kembar identik semenarik mereka berdua. Kalau dipikir-pikir, mengapa mereka mentato tubuh mereka sama persis ya? Kalau bukan untuk melakukan kecurangan seperti ini.